Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Salli wa sallim ala alihi wa sahbihi. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina Allahumma arhamna anna khayra abana wa ummahatina wa masyayikhana wa jami'al mujahidin al-ahya' minhum. Allahumma arhamna anna khayra Ki Hasyim Asy'ari. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban wasi'an wa amalan mutaqabbalan. Bibarakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi masih belum qala al-musannifu ya, karena ini masih belum masuk pada karangan musannif, belum masuk pada karangan pengarang kitab yaitu Ki Hasyim Asy'ari. Ini baru pendahuluan yang saya duga ini pendahuluan ini ditulis oleh Kiai Haji Isomuddin Hatik, cucu Ki Hasyim Asy'ari, yang memang beliau pihak yang menekuni telaah kitab Ki Hasyim Asy'ari sehingga bisa dicetak gitu ya. Nah, cuma ternyata yang dipegang santri Nur Jadid atau yang disebar oleh pengurus itu ada 2 cetakan ya. Ada yang cetakan yang bersampul hijau itu kurang lebih tahun 2022. Ada cetakan yang bersampul coklat ya. Jadi cetakan bersampul coklat yang diterbitkan tahun 2024 ini. Dan katanya 70% santri pegang yang bersampul hijau, 30%-nya pegang yang bersampul coklat. Yang bersampul hijau itu lebih tebal sedikit karena catatan kakinya banyak. Sementara yang terbaru yang 2024 yang sampul coklat itu catatan kaki yang panjang itu sudah dihapus gitu ya. Jadi saya baca yang bersampul hijau saja karena itu lebih banyak ininya, catatan kakinya gitu ya. Santri yang pegang kitab bersampul coklat ya dengarkan saja kalau masih belum ada. Ini nanti akan sama persis yang saya baca ketika sudah masuk ke Al-Babul Awal nanti. Ini masih pendahuluan dari yang mentahqiq kitab ini. Baik, saya teruskan dari itu. Wasyekh Syu'aib, ini masih tentang gurunya Ki Hasyim Asy'ari ya. Wasyekh Syu'aib ya, dan Syekh Syu'aib bin Abdurrahman Ibni Abdurrahman Anwa' al-Funun. Jadi berguru pada Syekh Syu'aib Anwa' al-Fununi, anwa' kepada berbagai macam, al-Fununi cabang ilmu. Jadi wa qara'a dan mengaji siapa Ki Hasyim Asy'ari ala Sayyid Abbas al-Maliki, ala kepada As-Sayyid Abbas al-Maliki. Sayyid itu gelar bagi keturunan Nabi Muhammad gitu ya. Abbas al-Maliki al-Hasani, yang bermarga Hasan. Jadi keturunan Sayyidina Hasan bin Ali atau Hasan bin Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini termasuk gurunya Ki Hasyim Asy'ari ini. Nah, Sayyid Abbas al-Maliki al-Hasani, yang mana Sayyid Abbas ini memang keluarga ilmu. Sayyid Abbas ini punya putra namanya Muhammad ya, punya keturunan namanya Muhammad bin Alwi al-Maliki ya, Sayyid Muhammad al-Maliki. Kemudian beliau punya putra Sayyid Ahmad al-Maliki yang ada sekarang, yang meneruskan pesantren di Mekah sana, Sayyid Ahmad. Baik, dalam catatan kakinya nomor 17, catatan kaki nomor 17 ini mungkin di kitab yang coklat tidak ada gitu ya.
Yang kitab hijau ada. Siapa Said Abbas itu? Nomor 17 catatan kaki. Abbas bin Abdul Aziz Al-Maliki. Beliau lahir tahun 1285 Hijrah, wafat tahun 1353 Hijrah, atau Masehinya wafat tahun 1935. Jadi Indonesia belum merdeka ya, belum proklamasi itu. Fadilun min ahli Makkah. Fadilun seorang yang utama min ahli Makkah, termasuk penduduk Mekah. Kana mudarrisan bil harami. Beliau itu pengajar di Masjidil Haram. Wa waliya a'malan fil ma'arif wal qada'i. Beliau itu punya tugas-tugas keilmuan yang terkait keilmuan dan qada. Qada itu peradilan ya. Waktu fi Makkah, ini pada era apa? Ya, waktu fi Makkah, dan beliau wafat di Mekah. Lahu Tahdhibul Bayan. Beliau punya kitab Tahdhibul Bayan alal matni al-musamma. Yang itu Tahdhibul Bayan itu adalah syarah dari matan yang judulnya Taqribul Ikhwan li Ilmil Bayan li Syaikhihi Muhammad Abid. Jadi Taqribul Ikhwan itu karangan gurunya. Wa risalatan, dan risalah, sebuah kitab kecil fil manasiki, tentang manasik haji umroh ya. Ala madhabi Malikin, menurut madhab Malik, karena dari gelarnya saja Al-Maliki, beliau itu bermadhab Malik ya, bukan madhab Syafi'i. Undur al-a'lam al-Zarkali. Udah. Lanjut ke atas lagi. Katabal ahadits an-nabawiyata. Beliau kataba menulis. Siapa Sayyid Abbas itu? Al-ahaditsa, kepada hadis-hadis an-nabawiyata yang tentang Nabi atau dari Nabi. Tsumma kemudian qara'a, mengaji siapa Ki Hasyim Asy'ari ala Syekh Mahfud, ala kepada Asy-Syaikh Mahfudin, Syekh Mahfud ibni Abdurrahman, putranya Abdurrahman At-Tarmasi, yang berasal dari Termas. Termas itu Pacitan sana, Pacitan. Ya, Jawa Timur perbatasan dengan Jawa Tengah, itu di daerah Pacitan itu ada namanya Termas. Jadi ini salah satu gurunya Ki Hasyim Asy'ari, Syekh Mahfud At-Tarmasi. Syekh Mahfud At-Tarmasi ini juga termasuk ulama terkemuka yang mengarang kitab fikih yang tebal gitu ya. Ini terkenal di kalangan ahli ilmu Nusantara, terkenal ini. Mengaji al-ulum asy-syar'iyyah, al-ulum kepada ilmu-ilmu asy-syar'iyyah yang terkait agama, wal alati, dan beberapa ilmu alat, al-adabiyata yang terkait sastra, wal a'mala, dan beberapa pekerjaan, al-hadisiyata yang terkait hadis, hatta katsiran minal ma'kul wal ma'kul, hatta sehingga katsiran banyak ilmu minal ma'kuli, min dari al-ma'kuli ilmu akal, wal ma'kuli dan ilmu yang dinukil, artinya yang dinukil dari Allah dan Rasulnya, artinya ilmu wahyu ya, tauqifi maupun taufiki gitu ya. Tsumma raja'a, kemudian ya, bahkan jadi Syekh Mahfud Termas ini jadi Ki Hasyim Asy'ari mengaji pada Syekh Mahfud Termas bukan hanya ilmu agama, tapi juga banyak ilmu makul, ilmu makulat, ilmu yang bersifat pemikiran, penalaran gitu ya. Bukan hanya ilmu agama saja. Tsumma raja'a ila baladihi, kemudian raja'a kembali siapa Ki Hasyim Asy'ari ila baladihi, ila kepada baladihi, negerinya Ki Hasyim. Fahaqqaqa, kemudian jadi tahqiq itu artinya memahami betul ya. Jadi bukan paham setengah-setengah. Fahaqqaqa, maka betul-betul memahami siapa Ki Hasyim. Jadi ilmunya itu betul-betul tahqiq, betul-betul difahami gitu ya. Wa allafa, dan mengarang kitab. Wa allafa, dan mengarang tulisan siapa Ki Hasyim. Wa daffaqa wa sannaf, wa daffaqa. Ini sebentar. Wa daffaqa, dan mencurahkan siapa Ki Hasyim, artinya mencurahkan semua ilmunya untuk mengarang gitu ya. Gak disimpan-simpan. Jadi banyak karangannya Ki Hasyim itu. Wa sannafa, dan mengarang siapa Ki Hasyim.
Nah, jadi Ki Hasyim dikenal banyak karangannya. A'maluhul khairiyatu, a'maluhu beberapa amal-amalnya Kiai Hasyim Asy'ari al khairiyatu yang bersifat kebaikan, yang sukarela, ya sukarela untuk orang lain gitu ya. Wa harakatuhu dan ya, kalau diistilahkan sekarang itu amal sosial gitu ya. Amal khairiyah itu amal sosial. Wa harakatuhu dan beberapa gerakannya Kiai Hasyim al-ijtimaiyatuh yang bersifat sosial. Ya. Kemudian di catatan kakinya itu nomor 18 tentang Kiai Mahfud Termas itu, catatan kaki nomor 18, ini mungkin di yang kitab yang hijau ada, yang coklat mungkin tidak ada ya. Baik. Muhammad Mahfud Termas. Jadi catatan kaki nomor 18. Siapa Muhammad Mahfud bin Abdullah? Muhammad Mahfud ibnu Abdullah ibni Abdul Mannan At-Tarmasi, dari Termas Pacitan gitu ya. Wafatu fiya ba'da 1329. Jadi wafat tahun 1329 Hijrah di 1329. Sekarang 1145 1329, 116 tahun yang lalu Kiai Mahfud Termas itu wafat ya. 116 tahun yang lalu ya, berarti tahun Kiai Mahfud Termas wafat tahun 1908 ya. 1908 masih zaman penjajahan Belanda itu. Tapi beliau waktu itu ulama yang mengajar di Mekah ya. Faqihun Syafi'iyun, beliau itu faqihun, seorang ahli agama Syafi'iyun, bermadzhab Syafi'i, minal qurra'i, termasuk ahli qiraat. Lahu ishtighalun fil hadis, beliau punya kesibukan terkait hadis. Min kutubihi, termasuk kitab-kitab beliau itu Kiai Mahfud. Apa kitabnya? Manhaju Dawi, ini termasuk kitab karangan Kiai Mahfud Termas, gurunya Kiai Hasyim Asy'ari ini. Manhaju Dawi Nadhari fi syarhi manzumati ilmi al-athari Lisuyuti. Ini syarahnya nadhaman ilmu al-asar karangan Imam Suyuti. Wa muhabatu Dawil Fadli ala syarhi muqaddimati Bafadhal ya. Wa muhabatu Dzil Fadl ala syarhi muqaddimati Bafadhal. Ini arba'atu mujalladat fi fiqh Syafi'iyah, 4 jilid terkait fikih mazhab Syafi'i. Wa ta'mimul manafi'i bi qiraatil Imam Nafi'. Jadi ini kitab qiraat ya. Fir Riyadh, ini terbitan Riyadh Saudi. Faragha min ta'lifi sanata 324. Beliau selesai mengarang kitab ini tahun 1324, tahun 1324 Hijriah. Ya, 1900-an awal itu ya. Undur al-a'lam az-Zarkali, Masya Allah. Jadi ulama dulu itu ya, ulama dulu itu semangat keilmuannya itu sangat besar, sehingga walaupun kondisinya mungkin kata orang sekarang tidak kondusif gitu ya, karena waktu itu di muka bumi ini sedang terjadi gelombang penjajahan oleh orang kafir Kristen ya. Orang kafir Eropa itu yang Kristen itu yang menjajah banyak tempat ya, di muka bumi. Jadi sejak runtuhnya Turki Utsmani karena pengkhianatan Saudi dan pengkhianatan ya banyak kelemahan lah dalam kerajaannya itu. Turki Utsmani yang dulunya menjadi penopang umat Islam, penopang peradaban umat Islam ya, yang dulunya superpower tapi akhirnya ya sampai kepada ajalnya. Nah, ketika Turki Utsmani runtuh, maka ya seperti yang dikatakan dalam hadis, orang-orang kafir itu berebut menjajah negeri-negeri Islam karena induknya sudah runtuh. Ya, maka negeri-negeri di Nusantara, di Filipina, kemudian di banyak tempat itu, bahkan yang tempat mayoritas non-muslim pun itu tidak luput dari penjajahan. Siapa para penjajah itu? Ya, notabene adalah orang-orang kafir beragama Nasrani, beragama Kristen atau beragama Katolik gitu ya.
Ya, baik itu Inggris itu Protestan ya, Belanda Protestan, atau yang Katolik seperti apa eh, Spanyol, Portugis itu negara-negara penjajah terbesar ya pada zamannya ya. Indonesia ini Nusantara ya, dulu belum ada Indonesia. Nusantara ini dulunya adalah banyak kerajaan-kerajaan Islam. Ya, di Jawa itu ada kerajaan Demak, kemudian diganti Pajang, diganti Mataram yang menguasai Jawa dan beberapa pulau. Ada kerajaan Samudra Pasai, kerajaan Banjar ya di Kalimantan, kerajaan Goa di Sulawesi, itu kerajaan-kerajaan Islam itu. Tapi karena sekali lagi karena kelicikan dari orang-orang penjajah kafir itu dengan politik adu domba, juga bahwa di internal kerajaan Islam sendiri terjadi perpecahan, berebut kekuasaan. Nah, maka ya jadilah Nusantara ini terjajah oleh ya bangsa-bangsa Kristen dan Katolik itu ya. Jadi yang pernah menjajah Nusantara ini ya bergantian ya, pernah Portugis, pernah Spanyol, pernah Inggris juga pernah, tapi yang paling lama Belanda ya. Semuanya itu ya beragama Kristen Protestan atau Kristen Katolik gitu ya. Nah, itu di masa-masa sulit seperti ini, di masa-masa penjajahan seperti ini, para ulama masih sempat-sempatnya mengarang kitab gitu ya. Dan kitabnya itu besar-besar. Seperti Syekh Mahfud At-Tarmasi ini, kitabnya itu berjilid-jilid itu. Syekh Nawawi Banten yang gurunya Ki Hasyim Asy'ari juga, itu beliau banyak mengarang kitab itu. Ya, antara lain Maraqil Ubudiyah, Syarah Bidayah, kemudian Marah Labid Tafsir Nawawi, Nihayatuz Zanan, masih banyak lagi sudah disebut kemarin itu. Jadi dalam kondisi terjajah pun para ulama itu masih sempat mengarang banyak kitab. Nah, itu masih produktif lah gitu. Itu menggambarkan betapa besarnya semangat juang keilmuan mereka gitu ya. Ini layak kita hidup di zaman kemerdekaan ya, sekolah tidak dilarang, ngaji tidak dilarang ya, kemudian tidak ada diskriminasi, silahkan sekolah setinggi-tingginya, silahkan, dan seterusnya itu ya. Kok malah ternyata masih kalah dengan ulama-ulama di zaman penjajahan gitu ya. Semakin sedikit yang mengarang kitab, kalaupun mengarang ya ndak banyak, dan seterusnya gitu ya. Jadi perlu kita berupaya untuk meneladani para ulama salaf, termasuk ulama-ulama Nusantara yang hidup di zaman penjajahan gitu ya. Kita teladani semangatnya gitu ya. Kalau kita tidak mampu mengarang ya setidaknya membacalah, tidak usah mengarang, tinggal baca aja kok. Tidak sempat lah gitu. Itu kan gimana? Para ulama dulu zaman penjajahan sempat mengarang lah, kita tinggal baca saja tidak sempat lah. Nah, ini seharusnya menjadi cambuk bagi kita untuk bersemangat mengkaji kitab-kitabnya para ulama salaf Ahlussunnah wal Jamaah. Dah, saya teruskan lembar berikutnya. Halaman 7 ya. Ba'da'an raja'a, ba'da sesudah an raja'a kembali siapa Ki Hasyim Asy'ari min baladillahil haram, min dari baladillahi negerinya Allah al-harami yang terjaga, yang terhormat, yakni Mekah Mukarramah ya, tanah suci. Bana membangun siapa Ki Hasyim ma'hadan kepada pesantren, ma'hadan kepada pondok Islamian yang bernuansa Islam. Jadi Al-Ma'hadul Islami itu kalau disingkat ya pesantren gitu aja. Kalau diterjemah ma'had itu lembaga Islami yang bersifat Islam ya, artinya pesantren, pondok pesantren. Tebuireng, nah itu ya, itu ala Arab itu ya. Tebuireng, jadi Tebuireng itu ya di Jombang gitu ya. Di Jombang, Pondok Tebuireng. Ya.
Kalau pondok-pondok dulu itu banyak yang namanya itu nama daerahnya. Pondok Tebuireng karena di daerah Tebuireng, Pondok Lirboyo karena memang di daerah Lirboyo, Pondok Termas. Jadi namanya itu bukan Arab, nama desa setempat gitu ya. Nah, pondok belakangan ini yang pakai nama Arab ya. Nurul Jadid, Nurul Qadim, Al-Islah apa segala macamnya itu ya. Itu pondok-pondok baru. Kalau pondok zaman penjajahan itu pakai nama daerahnya. Jadi pondok Tebuireng, Kiai Hasyim Asy'ari mendirikan pondok Tebuireng di Jombang, di Jombang, Jawa Timur. Wadhalika adapun itu bana ma'hadan fi 26 Rabiul Awal, fi ketika 26 Rabiul Awal, bulan Rabiul Awal, sanata 1317 tahun 1317 Hijriah ya. Tsumma adhafa jadi di catatan kakinya itu berapa 26 Rabiul Awal 1317 itu di catatan kakinya al-muwafiq 3 Agustus 1899. Jadi Tebuireng itu berdiri tahun 3 Agustus 1899 Masehi. Ya, Pak, jadi masih zaman penjajahan ya. Zaman penjajahan. Tsumma adhafa ilaihi, kemudian adhafa menambahkan siapa Ki Hasyim ilaihi kepada ma'had, kepada pondok itu, madrasatan salafiyatan, madrasatan kepada sekolah salafiyatan yang bersifat salaf. Salaf ini artinya kajian kitab-kitab salaf, ulama salaf, syafi'iyatan yang bermadhab syafi'i. Jadi di samping mendirikan pondok juga mendirikan sekolah. Kalau sekolah itu ada kelas-kelasnya. Kalau pondok itu ya biasanya ngaji-ngaji saja, tidak ada kelas gitu ya. Wa waliyat tadris wa ta'lim fi, wa waliyat dan menjalani siapa atau wa waliyat dan menjalani siapa Ki Hasyim at-tadrisa kepada mengajar, wa ta'limah dan ya mengajar fihima pada keduanya, pondok dan madrasah ya, ma'had dan madrasah itu. Fajtama'a alaihi unasun, fajtama'a maka berkumpul atau berhimpun alaihi kepada Ki Hasyim unasun siapa banyak orang yastamiddunah yang mencari yang menimba, yastamiddunah yang menimba siapa unas min fayadhani ilmihi, min fayadhani dari luapan ilmihi, ilmunya Ki Hasyim Asy'ari, ilmunya melimpah ruah ya. Dia itu allamah, sangat alim. Wasijala adabihi, wasijala dan catatan adabihi, adabnya Ki Hasyim. Wa yuriduna dan menghendaki siapa mereka unas ala mawaidah irfanihi, ala pada mawaidah beberapa hidangan irfanihi pengetahuannya Ki Hasyim, wa manahila fununihi, wa manahila dan beberapa tempat mengambil fununihi, cabang-cabang ilmunya Ki Hasyim. Jadi intinya Ki Hasyim itu setelah datang dari Mekah, beliau mendirikan pondok dan sekolah. Banyak orang berdatangan ke pondok Tebuireng untuk berguru pada Ki Hasyim Asy'ari. Wafi Sittata Asyar Rajabah, dan ketika 16 Rajab sanata alaf wasalasimi'a wa arba'in tahun 1344 Hijrah, As-Sasa mendirikan siapa Ki Hasyim Asy'ari Jam'iyyatan Nahdlatul Ulama'i, jam'iyyata kepada organisasi ya, ormas ya, organisasi kemasyarakatan Nahdlatul. Nah ini kalau yang saya pegang itu Nahdiyatin Ulama, itu salah itu ya-nya tidak ada, itu Nahdlatil bukan Nahdiyatil, Nahdlatil tanpa ya, Nahdlatil Ulama'i, Nahdlatul Ulama. Kalau diartikan Nahdlati kebangkitan al ulama'i para ahli ilmu, ma'a ashabihi, ma'a beserta ashabihi para sahabatnya,
Ki Hashim. Minhum ialah termasuk dari ashabihi Asy-Syaikh Abdul Wahhab, Asy-Syaikh Abdul Wahhabi, adapun Syekh Abdul Wahhab Hasbullah. Ya, Abdul Wahhab, jadi haknya itu ada alifnya ya. Yang punya saya pegang ini ada alifnya, Abdul Wahbi, ini salah ini. Yang benar Abdul Wahhab. Ya, nisbat kepada idhafahkan kepada Asmaul Husna ya. Al-Wahhab, sifat Allah. Al-Wahhab, jadi setelah ha itu ada alifnya. Syekh Abdul Wahhab Hasbullah. Ya. Syekh Abdul Wahhab Hasbullah. Wasyekh Bisri, ya pakai sad ya. Bukan shin di sini. Bisri Syamsuri. Nah ini. Bisri Syamsuri. Nah, berarti jadi ini 3 wa ghairuhuma, dan selain keduanya Ki Abdul Wahhab dan Ki Bisri Syamsuri, min akabirin ulama Jawah, min dari akabiri para pembesarnya al ulama'i para ahli ilmu Jawa di tanah Jawa. Titik. Ya. Jadi Ki Hasyim Asy'ari mendirikan Nahdlatul Ulama ya. Mendirikan Nahdlatul Ulama pada tahun 1928 Masehi ya. Bersama 2 tokoh utamanya, yaitu jadi tokoh utama pendiri NU itu 3 ya. Ki Hasyim Asy'ari, Ki Abdul Wahhab Hasbullah, Ki Hasyim Asy'ari ini pendiri Pondok Tubireng, Ki Abdul Wahhab Hasbullah, beliau pengasuh Pondok Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang juga. Ki Bisri Syamsuri ini juga pengasuh Pondok Mambaul Ma'arif dan Anyar di Jombang juga berarti ya. Ya tokoh-tokoh Jombang ini. Dan beliau itu sama-sama pernah berguru kepada Ki Khalil Bangkalan. Yang saya tahu Ki Hasyim Asy'ari dan Ki Abdul Wahhab Hasbullah itu sama-sama pernah berguru kepada Ki Khalil Bangkalan ya. Kalau Ki Bisri Syamsuri itu seingat saya berguru ke Lasem gitu ya. Jadi itu 3 tokoh utama pendiri Nahdlatul Ulama, di samping para tokoh-tokoh ulama lain di tanah Jawa, termasuk Kiai Sidogiri yang saya dengar ceritanya itu. Kiai Sidogiri itu juga terlibat dalam pendirian, karena katanya Ki Hasyim itu pernah mondok Ki Hasyim itu pernah sowan ke Kiai Sidogiri sebelum mendirikan Nahdlatul Ulama itu. Sowan, dan kemudian Kiai Sidogiri mendukung Ki Hasyim untuk mendirikan Nahdlatul Ulama. Terutama Ki Hasyim Asy'ari itu sowan ke gurunya yaitu Ki Khalil Bangkalan. Ya, katanya yang dalam cerita yang sudah dikenal itu Ki Hasyim Asy'ari ini mengutus Ki As'ad Syamsul Arifin yang masih ada ikatan keluarga juga sebenarnya. Mengutus Ki As'ad untuk sowan ke Ki Khalil Bangkalan untuk minta izin mendirikan Nahdlatul Ulama. Jadi awalnya sempat ditolak, jangan sekarang gitu ya. Tapi akhirnya di waktu yang tepat, katanya waktu Ki As'ad nyabis ke Ki Khalil Bangkalan, Ki Khalil Bangkalan merestui Ki Hasyim Asy'ari untuk mendirikan Nahdlatul Ulama. Jadi Ki Khalil Bangkalan itu waktu itu memberikan tongkat dan tasbih ya pada Ki As'ad Syamsul Arifin, disuruh antarkan ke Ki Hasyim Asy'ari di Jombang. Ya, katanya tongkat itu simbol dari kekuatan seperti tongkatnya Nabi Musa, tasbih itu simbol dari ibadah gitu ya, dari ibadah gitu. Jadi bahwa Nahdlatul Ulama NU itu adalah kekuatan untuk melestarikan Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, dan tasbih artinya jam'iyah untuk berdakwah kepada masyarakat agar beribadah kepada Allah gitu ya. Jadi itu simbol itu. Konon katanya menurut cerita Ki As'ad itu jalan kaki ya dari Ki Khalil Bangkalan itu jalan kaki menuju Tubireng ya, padahal jaraknya itu puluhan kilometer ya. Bahkan sampai 100 sebentar.
ya puluhan kilometer, jadi 100 kilo ya kurang lebih 100-an kilometer lah gitu antara Bangkalan ke Tubuirang gitu ya. Jalan kaki katanya itu kiasat itu. Sampai ada yang bilang apa dikira orang gila dan sebagainya itu, masya Allah ya perjuangannya para ulama ya dalam mendirikan Nahdlatul Ulama itu ya. Wahadil jam'iyatu adapun ini al jam'iyatu ormas atau organisasi ini, organisasi kemasyarakatan ini, jam'iyatun diniyatun. Jam'iyatun ialah organisasi, diniyatun yang bersifat agama, ijtimaiyatun yang bersifat sosial. Tahussul muslimina, tahussu yang mendorong apa jam'iyah al-muslimina kepada orang-orang muslim ala untuk an yatamassaku berpegang teguh siapa muslimin bil kitab wa sunnati, bil kitab kepada Al-Qur'an wa sunnati dan hadis. Jadi NU itu ormas yang bertujuan agar umatnya itu berpegang teguh pada Quran dan hadis. Watajannabu dan menjauhi, agar menjauhi siapa muslimin ad-dhalalata kepada kesesatan wal bid'ata dan bid'ah. Jadi ini misi NU ini, agar umatnya menjauh dari ajaran sesat dan bid'ah. Tahriduhum dan menganjurkan apa jam'iyah hum kepada muslimin alal jihadi untuk berjihad, berjuang li'la'i kalimatillah, li'la'i untuk meninggikan kalimatillahi apa kalimat Allah atau ajaran Allah. Jadi termasuk misi NU adalah mengajak umat untuk berjihad fisabilillah, jihad di jalan Allah, jihad untuk meninggikan agama Allah. Jadi kalau kemarin itu Islam pernah diejek-ejek, dituduh-tuduh sebagai agama teroris apa-apa itu. Jadi mari kita berjuang ya, membuat Islam ini jaya melalui Nahdlatul Ulama, agar Islam itu dipahami ajaran agamanya, tidak disalahpahami sebagai agama teroris ya. Mari kita perjuangkan itu melalui Nahdlatul Ulama ya, melalui Nahdlatul Ulama. Jadi ini misi Nahdlatul Ulama itu seperti itu ya, memperjuangkan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah dan agar Islam itu menjadi jaya, difahami dan jaya ya di muka bumi ya. Ini misinya. Fama'hadu Tubuirang, fama'hadu maka adapun pondok Tubuirang gitu ya, Jombang gitu ya. Atau tulisannya Tubuirang Jombang gitu ya. Itu bacaannya Tubuirang Jombang. Wa jam'iyatu Nahdlatul Ulama, wa jam'iyatu dan organisasi Nahdlatul Ulama'i, bukan Nahdiyah ya. Nahdlatul Ulama'i. Kalau diartikan Nahdlatul Ulama itu Nahdlati kebangkitan al-ulama'i para ahli ilmu. Huma atharani, huma adapun keduanya Tubuirang dan NU, atharani ialah dua peninggalan azimani yang agung, min atharihi min dari atharihi beberapa peninggalannya Kiai Hasyim Al-Khairiyati yang bersifat sosial ya, bersifat sosial. Ada yang menilai bahwa Kiai Hasyim Asy'ari pendiri NU, Kiai Ahmad Dahlan pendiri Muhammadiyah ya. Kemudian Hamka Haji Amrullah ini penganjur dakwah di Sumatera. Ini seperguruan, ini sama-sama muridnya Syekh Khatib Minangkabau di Mekah. Ini seperguruan ya. Tapi ternyata setelah pulang ke tanah air, masing-masing itu punya garis perjuangannya sendiri-sendiri. Kiai Hasyim mendirikan NU yang cenderung kepada melestarikan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah sesuai tradisi para ulama aswaja. Dan Kiai Hasyim senang ngarang kitab. Sedangkan Kiai Ahmad Dahlan itu setelah pulang mendirikan Muhammadiyah dan ajarannya sama-sama kunut, sama-sama tahlil. Cuma ternyata setelah yang melanjutkan Kiai Ahmad Dahlan ini, Kiai Mas Mansur ini berubah. Muhammadiyah itu
di masa pendirinya Ki Ahmad Dahlan ini mirip dengan NU, sama-sama kunut, sama-sama tahlil, ya mirip. Ya, bedanya kalau NU itu Ki Hasyim senang mengarang kitab, kalau Ki Ahmad Dahlan senang apa? Beramal sosial, ya, beramal sosial. Jadi beliau terinspirasi dengan surat apa? At-Takatsur, ya. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun tsumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla la ta'lamun ilmal yaqin la ta'lamun al-jahim, itu ya. Bentar. Bukan. Jadi surat apa itu? Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din wa dzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un, lah itu. Jadi surat Al-Ma'un, ya, terinspirasi oleh surat Al-Ma'un. Jadi Ki Ahmad Dahlan itu terinspirasi oleh surat Al-Ma'un yang isinya itu apa? Anjuran untuk beramal sosial dan mencela orang yang hanya ibadah mahdhah saja, sholat saja tapi tidak peduli pada sesama. Sholat rajin tapi tidak mau sedekah, tidak mau zakat, lah itu. Jadi Ki Ahmad Dahlan terinspirasi dari surat Al-Ma'un ini, kemudian beliau aktif membuat amal sosial, ya, buat rumah sakit, membuat sekolah, buat perguruan tinggi dan seterusnya itu. Sehingga Muhammadiyah sampai sekarang dikenal maju lembaga sosialnya, banyak perguruan tingginya, banyak panti asuhannya, banyak sekolahannya, gitu ya. Karena memang pendirinya cenderung untuk aktif dalam bidang kegiatan sosial, amal sosial, ya. Itu. Ilmuhu wa ta'lifuhu. Tapi bukan berarti NU itu tidak mau amal sosial, ya, bukan, ya. Di NU juga ada program untuk membuat, ya, program untuk menertibkan lembaga, membuat lembaga pendidikan, ma'arif. Bahkan NU itu dalam sejarahnya embrionya itu ada 3, ya. Ada taswirul afkar, ya. Taswirul afkar yang tentang penegasan ideologi Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian juga dari gerakan Nahdlatul Tujjar, gerakan ekonomi, ya. Kemudian ada Nahdlatul Wathon, kebangkitan nasional, ya. Kalau taswirul afkar itu fokus kepada ideologi Ahlussunnah wal Jamaah tentang ajaran dan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, kalau Nahdlatul Tujjar itu fokusnya kepada ekonomi, ya. Jadi namanya saja Nahdlatul Tujjar, kebangkitan para pedagang, ya. Jadi ekonomi, ya. Kalau Nahdlatul Wathon itu fokus kepada membangun nasionalisme, karena waktu itu masa penjajahan, agar anak-anak bangsa di Nusantara ini apapun agamanya, apapun sukunya, bersatu padu untuk mengusir penjajah Eropa, gitu ya. Dari tiga gerakan itulah, Taswirul Afkar, Nahdlatul Tujjar, dan Nahdlatul Wathon, itu kemudian mengkristal, dan itulah yang kemudian menjadi hal-hal yang mewarnai Nahdlatul Ulama di kemudian hari, gitu ya. Jadi bisa dikatakan bahwa misi Nahdlatul Ulama di awal-awal itu adalah melestarikan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah, jangan sampai punah, jangan sampai dirubah-rubah dan diselewengkan. Kemudian yang kedua adalah memberdayakan ekonomi umat, agar umat ini ekonominya meningkat. Kemudian yang ketiga adalah nasionalisme. Makanya Kiai Hasyim Asy'ari ini dikenal dengan jargon hubbul waton minal iman. Cinta tanah air termasuk bagian dari iman. Nah, ini sebuah ijtihad yang luar biasa dari Kiai Hasyim Asy'ari, gitu ya. Hubbul waton minal iman. Karena ya beliau punya dalil itu.
punya dalil mengatakan hubul watan minal iman, cinta tanah air termasuk dari iman ya. Ada apa namanya pandangan dari para ulama Timur Tengah ya, dari pakar di Timur Tengah bahwa Ki Hasyim Asy'ari dengan Nahdlatul Wathonnya, hubul watan minal iman, itu beliau seorang mujaddid ya, seorang pembaharu. Kenapa? Karena di masa beliau aliran pemikiran itu yang sifatnya Islam itu tidak bisa ketemu dengan nasionalisme. Begitu juga nasionalis yang pemikir nasionalis ya, nasionalisme tidak bisa ketemu dengan pemikir Islam. Ya. Jadi yang Islam saja, yang nasionalis saja. Ki Hasyim Asy'ari ini bisa memadukan antara Islam dan nasionalisme dengan jargonnya hubul watan minal iman. Ini sebuah terobosan besar gitu ya, sebuah tajdid ya, itu menurut pemikiran ya, pemikir atau lembaga pemikiran di Timur Tengah itu. Saya pernah ada kitabnya itu yang membahas itu ya, tentang prestasi atau terobosan Ki Hasyim memadukan antara Islam dan nasionalisme dengan jargon hubul watan minal iman. Ilmuhu wa ta'lifuhu, ilmunya Ki Hasyim, wa ta'lifuhu dan karangannya Ki Hasyim. La syakka tiada ragu, annahu bahwasanya Ki Hasyim qad haza, qad ialah sungguh haza telah memperoleh minal urumi dari beberapa ilmu, au faraha kepada paling sempurnanya ulum, wanala dan memperoleh siapa Ki Hasyim minal fununi dari beberapa cabang ilmu, aktsaroha kepada paling banyaknya funun, hatta sehingga soro menjadi siapa Ki Hasyim qudwatan panutan li ulama'i asrihi, li ulama'i bagi para ahli ilmu asrihi di masanya Ki Hasyim, waman ba'dahum, waman dan orang ba'dahum sesudah Ki Hasyim ilal ana sampai sekarang. Jadi bagaimana tidak menjadi panutan ya, bahwa santrinya Ki Hasyim ini banyak yang menjadi tokoh Islam ya di Jawa bahkan di Nusantara ya. Ya alhamdulillah Ki Zaini bin Abdul Mun'im pendiri Nur Jadid, beliau termasuk salah satu santrinya Ki Hasyim Asy'ari gitu ya. Pernah mondok di Tebu Ireng, nyantri pada Ki Hasyim Asy'ari. Ya. Bahkan Ki Khalil Bangkalan yang notabene adalah gurunya Ki Hasyim Asy'ari. Beliau ketika Ki Hasyim Asy'ari selesai mondok dari Bangkalan, kemudian lanjut ngaji ke Mekah. Nah, sepulangnya Ki Hasyim Asy'ari dari Mekah, pulang ke Jawa dan mendirikan Tebu Ireng, Ki Khalil Bangkalan ternyata mau datang ke Tebu Ireng dan nyantri pada Ki Hasyim. Ini subhanallah gitu ya. Ki Khalil Bangkalan yang notabene gurunya, kiainya Ki Hasyim Asy'ari mau datang ke Tebu Ireng untuk nyantri pada Ki Hasyim, berguru pada Ki Hasyim setelah Ki Hasyim pulang dari Mekah, di mana Ki Hasyim Asy'ari dikenal sebagai ahli hadis ya, muhaddis, sebagai muhaddis. Jadi Ki Khalil mau datang ke Tebu Ireng untuk nyantri pada Ki Hasyim. Nah, ini masya Allah ini pertanda pertanda bahwa ulama salaf ya dulu begitu ikhlasnya beliau itu tidak mengenal gengsi dalam mencari ilmu, bahwa kalau ternyata mantan muridnya, katakanlah dulu santri yang pernah jadi muridnya itu ternyata lebih alim sekarang, maka kenapa tidak saya berguru kepada dia, saya nyantri kepada dia. Itu ulama dulu ya. Kalau orang sekarang mungkin banyak gengsinya barangkali ya, ilmunya tidak seberapa, gengsinya segunung gitu ya. Naudzubillah ya. Naudzubillah. Ini teladan dari para ulama pendahulu ya di Nusantara gitu ya. Dan konon ya
Ki Hasyim itu ewuh pekewuh ya ketika gurunya Ki Holil Bangkalan itu datang untuk nyantri ke Tubuh Ireng gitu. Ewuh pekewuh itu. Jadi katanya ketika Ki Hasyim Asy'ari naik ke masjid, sandalnya ditata oleh Ki Holil. Nah, Ki Hasyim melihat itu lalu juga menata sandalnya Ki Holil. Jadi Ki Holil menata sandalnya Ki Hasyim menata sandalnya Ki Holil gitu ya. Ki Holil menata sandalnya Ki Hasyim karena menganggap Ki Hasyim kiainya. Nah, Ki Hasyim menata sandalnya Ki Holil karena tetap menganggap Ki Holil itu sebagai kiainya gitu. Jadi saling berebut menghormat gitu ya. Bahkan katanya dalam sebuah riwayat, dalam sebuah tulisan, Ki Holil Bangkalan itu ketika mondok di Tubuh Ireng, beliau kumpul dengan santri-santri yang lain. Nah, Ki Hasyim merasa tidak enak, akhirnya ngaturi ya, mempersilahkan Kiai Holil untuk tinggal di kamar khusus. Ya, tapi Kiai Holil tidak mau, tidak berkenan. Karena tidak berkenan, ya Kiai Hasyim tetap memaksa. Ya, saya tidak enak karena saya ini santri, masa di kamar khusus gitu ya. Saya harus patuh pada Kiai. Oh, kalau begitu, kata Kiai Hasyim, saya sebagai Kiai memerintahkan jenengan untuk pindah ke kamar khusus gitu. Jadi Masya Allah gitu ya. Itu akhlak kiai dulu gitu ya. Akhlak kiai dulu. Sangat perlu kita teladani. Jadi tawadhu dan ikhlas ya. Tidak gengsi-gengsian gitu ya. Memuliakan guru. Famin saati ilmihi. Famin maka ialah termasuk saati ilmihi, saati luasnya ilmihi, ilmunya Kiai Hasyim, wa diqqati fahmihi, wa diqqati dan kedalaman fahmihi, pemahamannya Kiai Hasyim, zaharat muncul ta'alifu mufidatun, ta'alifu apa beberapa karangan, mufidatun yang berfaedah, wa tasanifu dan beberapa karangan, adidatun yang banyak, minha ialah termasuk dari tasanif. Nah ini kitab-kitab karya Ki Hasyim Asy'ari ini. 1. Adabul alimi wal muta'allimi. Adabu ini kalau dimaknai ya. Ini judul kitab ini. Adabul alimi wal muta'allimi. Nah, maknanya adabu tata krama, adabu beberapa tata krama, al alimi ahli ilmu, wal muta'allimi dan pencari ilmu. Fima yahtaju, fima tentang sesuatu, yahtaju yang butuh, ilaihi kepada ma, al muta'allimu siapa pencari ilmu, fi ahwali ta'allumihi, fi ahwali dalam beberapa keadaan atau beberapa kondisi, ta'allumihi belajarnya al muta'allim, wa ma yatawaqqafu, wa ma dan sesuatu yatawaqqafu yang terkait, alaihi apa dama al muallimu siapa pengajar, fi maqamati ta'limihi, fi muqamati dalam apa pelaksanaan ta'limihi mengajarnya muallim. Adabun alim wal muta'allim ini sudah lama dikaji di Nurul Jadid gitu ya. Yang nomor 2 ziyadatu ta'liqati, ziyadatu ta'liqatin. Judul kitab ini. Maknanya ziyadatu tambahan ta'liqatin beberapa catatan. Raddah membantah siapa Ki Hasyim fiha dalam kitab ziyadah ini. Manzumata Syekh Abdullah, manzumata kepada nadhamannya Syekh Abdullah bin Yasin Al-Pasurwani dari Pasuruan ya. Jadi catatan kakinya itu huwa Abdullah, jadi siapa itu Syekh Abdullah bin Yasin Pasuruan itu siapa? Huwa Abdullah bin Yasin bin Rais Al-Pasurwani Al-Jawi dari Pasuruan ya. Syekhun alimun fadilun ahadu murabbil ma'hadis salafiyati di Pasuruan. Jadi orang alim yang apa termasuk yang mengasuh pondok salafiyah di Pasuruan. Tufiya fi wafat tahun 1951. Walahul hujaj al-baligha ala syubahiz zaiqa wal ijadah fi raddi ala ziyadah wa ghairihi. Jadi ini polemik ya. Polemik jadi saling berdialog dan ya bisa jadi membantah juga ya dengan tulisan antara Ki Hasyim Asy'ari dan Syekh Abdullah bin Yasin Pasuruan gitu ya.
Yang ketiga at-tanbihat itu ada ya-nya ya. At-tanbi setelah ba itu ya. At-tanbihat al-wajibat. Ini judul kitab. Maknanya at-tanbihatu beberapa peringatan al-wajibatu yang wajib. Liman yasna'ul maulid, liman bagi orang yasna'u yang menyelenggarakan atau membuat al-maulidah pada acara maulid, al-munkarat yang al-munkarat yang berisi hal-hal mungkar gitu ya. Bil munkaratnya sepertinya ya. Bil munkarat dengan hal-hal yang mungkar. Ini kecaman kayak Hashim terhadap orang yang membuat acara maulid tapi isinya maksiat gitu ya. Jadi kalau maulid ya diisi ceramah dan sholawatan gitu ya. Jangan diisi maksiat. Ya. Yang keempat ar-risalatul jami'atu. Nah, artinya ar-risalatu tulisan al-jami'atu yang menghimpun. Sorraha menjelaskan siapa Ki Hashim fiha dalam kitab risalah itu ahwal al-mauta, ahwala kepada beberapa keadaannya al-mauta, orang-orang mati, wa asyrata sa'ah dan asyrata tanda-tandanya as-saati kiamat, ma'a beserta bayani menjelaskan atau penjelasan mafhumis sunnati wal bid'ati, mafhumi pemahaman as-sunnati sunnah wal bid'ati dan bid'ah, atau kalau di sini dikenal dengan ar-risalah ahlu sunnah wal jamaah dan seterusnya. Yang kelima an-nurul mubin fi mahabbati sayyidil mursalin, artinya an-nuru cahaya, ini roknya satu ya, kalau di yang saya pegang ini roknya dua, itu salah, yang benar itu roknya satu. An-nurul mubinu, jadi maknanya an-nuru cahaya, al-mubinu yang jelas, fi mahabbati, fi tentang mahabbati mencintai sayyidil mursalina, junjungannya sayyidi, junjungannya al-mursalina para utusan ya. Bayyana al-mahabbata, bayyana menjelaskan siapa Ki Hashim fihi dalam kitab makna al-mahabbati, kepada makna al-mahabbati cinta di Rasulullah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma dan sesuatu ya ta'allaku yang terkait apa ma biha dengan mahabbatin Rasulillah min adba'ihi, dari adba'ihi para pengikut Rasulullah, wa ihya sunnatihi dan menghidupkan sunnatihi sunnahnya Rasulullah ya. Ya, dari judul kitabnya saja kita bisa tahu bagaimana pemikiran Ki Hashim Asy'ari. Kemudian berikutnya hasyiatun ala Fathir Rahman bisyarhi risalatil wali Rislan. Hasyiyah ini catatan ala Fathir Rahman, atas kitab Fathir Rahman, bisyarhi risalatil wali, bisyarhi yang menjelaskan risalatil wali, kitab risalatil wali Rislan. Li Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Li Syekhul Islam, karangan Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Ini ulama salaf ini. Syekh Zakaria Al-Ansari itu. Ya. Kalau di catatan kakinya bukan Rislan tapi Arsalan ya. Arsalan bin Yaqub bin Abdullah bin Abdurrahman al-Ja'bari. Ahaduz zuhadis salihin al-masyhurin. Salah satu orang zuhud ya, ahli tasawuf, min ahli Dimashq, dari Damaskus dan seterusnya, dibaca sendiri ya. Ada juga Syekh Rislan itu juga begitu ya. Kemudian Ad-Durar al-Muntathirah, kitab Ad-Durar al-Muntathirah fil masail tis'a asyrata. Kalau diartikan Ad-Durar beberapa mutiara atau permata, al-Muntathiratu yang tersebar, fil masaili tentang beberapa masalah, tis'a asyrata yang 19. Sarraha menjelaskan siapa Ki Hashim fiha dalam kitab Ad-Durar mas'alata tariqatil wilayati, mas'alata kepada masalah at-tariqati, tariqatil jadi tanpa al ya, tariqatil wilayati, jalan kewalian, wa ma dan sesuatu ya ta'allaqu yang terkait apa ma bihima dengan sebentar mas'alat at-tariqati wal wilayati begitu ya, ada wawunya itu,
mas'alatat tariqati wal wilayati, masalah tariqah wal wilayati dan kewalian. Wa ma dan sesuatu yata'allaku yang terkait apa ma bihima dengan tariqah dan wilayah minal umuri dari beberapa urusan atau hal al-muhmalati yang diabaikan li ahli tariqati bagi ahli tariqah. Jadi beliau juga mengarang tentang cara bertariqah, cara tarekat gitu ya. Ini penting dikaji untuk orang yang hendak ikut tarekat ini. Berikutnya at-tibyanu fin nahyi an muqata'atil ikhwani. Artinya at-tibyanu penjelasan fin nahyi tentang larangan an muqata'ati an dari muqata'atil ikhwani, muqata'ati memutus hubungan al-ikhwani dengan para saudara. Bayana menjelaskan siapa Ki Hasyim fi dalam kitab ahamiyata kepada pentingnya silaturrahimi kepada menyambung tali hubungan, menyambung hubungan. Wa darara qat'ihima wa darara dan bahayanya qat'iha memutus ar-rahim. Jadi ar-rahimi ya, bukan ar-rahmi. Kalau ar-rahimi itu berarti hubungan. Kalau ar-rahmi rahimnya wanita itu. Ya. Jadi silaturrahim bukan silaturrahmi ya. Nah. Yang berikutnya ar-risalatu tauhidiyatuh. Artinya ar-risalatu tulisan atau tauhidiyatuh terkait tauhid. Ya, terkait tauhid. Wahya adapun ar-risalatu tauhidiyah, risalatun ialah tulisan saghiratun yang kecil, jadi kitab ya. Risalatun ialah tulisan kitab saghiratun yang kecil fi bayani tentang penjelasan akidahnya ahli sunnati wal jamaah. Berikutnya nomor 10 al-qalaidu fi bayani ma yajibu minal aqaid. Al-qalaidu beberapa kalung gitu ya. Ya ini nama kitab saja ini. Fi bayani tentang penjelasan ma sesuatu yajibu yang wajib apa ma minal aqaidi dari al-aqaidi beberapa akidah. Wa ghairu dzalika dan selain kitab yang tersebut. Wa ghairu dzalika dan selain kitab yang tersebut katsirun banyak. Wa ghairu dzalika adapun selain kitab yang tersebut katsirun ialah banyak. Apa saja itu? Ya, dalam catatan kaki itu, dalam yang sampul hijau itu ada catatan kakinya nomor 26. Wa hiya muqaddimatul qanunil asasi lil jam'iyyati nahdlatul ulama. Ar-risalatu fi ta'aqqudil akhdhi bi madhhabil a'immatil arba'ati al-mawaidu arba'inu hadisan tata'allaqu bi mabadi'i jam'iyyati nahdlatul ulama ya kitab ini. Dawul misbahi fi bayani ahkamin nikah. Ar-risalatu fi tasawuf ini kitab ini. Tamyizul haqqi minal batil al-jasusu fi bayani ahkamin naqusi jadi hukum kentongan ya. Kitab tentang kentongan karena dulu pernah diperdebatkan kentongan di mushola dan masjid itu hukumnya gimana lah ini Ki Hasyim menjelaskan ini. Ada ulama yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Al-manasiku as-sughra li qasidi ummil qura. Jadi kitab manasik. Kaful awami anil haudi fi syirkatil Islam. Larangan gabung ke komunis ya. Risalatun fi jawazi taqlidi wa ghairuha dan selain itu. Dah. Wafatnya Ki Hasyim. Belum ya. Kullu dzalika ini saya meloncat ini. Kullu dzalika adapun setiap dzalika itu karangan fi ghayatil husni, fi ghayati ialah pada ghayati puncak al-husni. Jadi ghayatil husni puncaknya kebaikan, wal jaddati dan mutu kualitas ya, mutakaffilan menjamin ditolihi kepada para pengkajinya bil istifadati dengan mendapat faedah. Dah. Wafatnya Ki Hasyim Asy'ari. Tuwfiya diwafatkan. Yang mewafatkan Allah. Tuwfiya diwafatkan siapa Ki Hasyim rahimahullah. Rahimahu semoga mengasihihu kepada Ki Hasyim Allah siapa Allah. Fi sabi Ramadan pada tanggal 7 Ramadan
sanata alaf wa salasimiya wa sita wa sittin, tahun 1366, atau bertepatan dengan apa? Dengan 25 Juli 1947. Ki Hasyim wafat tahun 47 di saat agresi Belanda itu. Konon beliau itu semacam kaget begitu ya, ketika Belanda datang lagi, beliau diberitahu dan beliau seperti kaget gitu ya, mungkin kena serangan jantung barangkali ya. Ya karena memang jiwa jihadnya beliau sangat besar, sehingga ketika Belanda yang kafir itu datang lagi ingin menjajah, maka beliau kaget gitu ya, terkejut. Min hijrati sayyidi waladi, min dari hijrati sayyidi, jadi ini tahun hijrah artinya, min hijrati ini hijrahnya sayyidi, junjungannya waladi Adnan, keturunan Adnan sallallahu alaihi wasallam, jadi 1366 hijrah artinya. Fi manzilihi, di kediamannya Ki Hasyim, Tebuirang, Jombang. Waktu fina, dan dikubur dimakamkan siapa Ki Hasyim, fil ma'hadi di pesantren, alladzi yakni ma'had, banahu yang membangun siapa Ki Hasyim, hu kepada alladzi fajazahu, maka semoga membalas hu kepada Ki Hasyim Allahu siapa Allah, anil muslimina untuk orang-orang muslim, khairan kepada kebaikan, nafa'a semoga memberi manfaat siapa Allah bi ulumihi dengan ilmu-ilmunya Ki Hasyim, wa askanahu dan semoga menempatkan siapa Allah kepada Ki Hasyim faradisa jinani, faradisa kepada beberapa surga, firdausnya jinanihi, surga-surganya Allah, amin, terimalah. Kata lah ini saya baru yakin ini, Masya Allah. Kata bahu menulis hu kepada pendahuluan ini, Sibtul Mu'allif, Sibtu siapa cucunya, an mu'allifi pengarang kitab, cucunya Ki Hasyim. Ini memang tulisan Ki Isom Hadik ini ya, jelas sekarang ini. Siapa itu? Muhammad Isom Hadik. Jadi Masya Allah ini ya. Siapa Ki Isom itu? Di catatan kakinya, wahwa Muhammad Isomuddin bin Hadik, putranya Ki Hadik. Wahwa Sibtu Mu'allifi hadal kitab, beliau cucunya pengarang kitab Arba'in ini, min tariqi Syekhah Khadijah, dari jalur Nyai Khadijah binti Muhammad Hasyim Asy'ari. Ya, seperti yang saya ceritakan kemarin itu. Beliau dilahirkan, Ki Isomuddin ini lahir tahun 1965. Beliau ta'allama awalan ala kibari masyayikh Ma'had Tebuirang. Beliau mula-mula Ki Isomuddin ini berguru kepada para masyayikh di Tebuirang. Thumma wasala dirasatahu fi Ma'had Lirboyo Kediri. Kemudian setelah itu mondok di Lirboyo Kediri tahta isyraf Syekh Mahrus Ali, yang waktu itu diasuh oleh Syekh Mahrus Ali. Wa fi asr sanawat, beliau 10 tahun di Lirboyo. Walahu tasanifu, beliau Ki Isomuddin Hadik ini punya beberapa kitab karangan, antara lain Awdahul Bayan fi ma yata'allaqu bi wadha'ifi Ramadan. Kemudian Irsyadul Mu'minin ila sirati Sayyidil Mursalin. Kemudian wa ta'liqatu ala kutubi Syekh Hasyim Asy'ari. Wa ghairuha min ar-rasail al-ilmiyati bil lughati al-indonesiyah. Tufiya rahimahullah fi 26 Juli 2003. Jadi Ki Isomuddin Hadik ini wafat tahun 2003 yang lalu. Nah, beliaulah yang mempelopori dan menekuni, telaah kitab-kitab Ki Hasyim Asy'ari sehingga layak untuk dicetak dan dikaji oleh publik. Ya, jazahullahu ahsanal jazaa wa rahimahullah. Ya. Alhamdulillah saya pernah jumpa beliau beberapa kali dan pernah mendengar ceramahnya di Pondok Lirboyo. Ya, alhamdulillah ya. Ki Isomuddin dan ibunya Nyai Khadijah dan apalagi adiknya Ki Gus Zaki Hadik itu pernah mondok di Nurjadid ya. Jadi sangat dekat dengan keluarga Nurjadid ya, terutama dengan Ki Wahid Zaini ya. Dan itu berarti menyambung tali keguruan ya, di mana dulu Ki Zaini berguru dan nyantri di Tebuirang, kemudian putrinya Ki Hasyim Asy'ari, Nyai Khadijah, dan cucunya Ki Isomuddin itu juga sering komunikasi dengan keluarga Nurjadid dulu itu ya. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, cukup dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.